warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori terjadinya reaksi kimia. Setidaknya ada dua teori yang menjelaskan tentang peristiwa reaksi kimia. Yang pertama adalah teori tumbukan dan lainnya adalah teori keadaan transisi. Jadi baiklah, kita langsung mulai saja dengan yang pertama adalah teori tumbukan. Reaksi kimia dipandang dari teori tumbukan terjadi karena hasil tumbukan antar molekul-molekul yang bereaksi. Nah, menurut teori ini, agar dapat bereaksi, maka molekul-molekul harus bertumbukan dengan memiliki setidaknya dua syarat. Yang pertama, arahnya atau orientasi yang harus tepat. Syarat yang kedua, energi kinetik harus sama dengan atau lebih besar dari energi aktivasi, di mana energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi kimia dapat berlangsung. Teori yang kedua adalah teori keadaan transisi. Secara sederhana, teori keadaan transisi menjelaskan bahwa dalam suatu reaksi kimia, sebelum terbentuk produk, dibentuk suatu keadaan transisi atau kompleks teraktivasi. Setelah kompleks teraktivasi terbentuk, barulah terbentuk produk. Adik-adik semua, selanjutnya kita akan melihat tinjauan reaksi kimia. Nah, sebenarnya terbagi atas dua, yaitu reaksi eksotermik dan reaksi yang sifatnya endotermik. Nah, di sini ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu adalah reaksi eksotermik, sementara yang kanan adalah reaksi endotermik. Nah, ada semacam kurva. Nah, yang X itu progres atau perjalanan reaksi, sementara yang sumbu Y-nya adalah energi. Nah, pada reaksi eksotermik terlihat A dan B direaksikan, kemudian dalam perjalanan reaksi ini ada peningkatan energi. Nah, energi yang meningkat ini kemudian dilampaui lalu turun. Nah, turun terus melewati keadaan pada saat A dan B direaksikan sampai pada kondisi tertentu dihasilkan C dan D sebagai produk. Nah, tipikal yang kedua adalah A dan B-nya bereaksi, kemudian energinya naik, lalu turun, tetapi C dan D dihasilkan pada keadaan energi yang lebih tinggi dari A dan B. Nah, jadi dari sini jelas bahwa dalam suatu reaksi kimia, apabila potensial energinya lebih rendah dari keadaan awal atau awal reaksi, maka reaksi tersebut disebut sebagai reaksi eksotermik. Sementara apabila keadaan akhir energinya lebih tinggi dari keadaan awal, maka disebut sebagai reaksi endotermik. Nah, selanjutnya, kalau yang kita bahas tadi adalah bentuk reaksi secara umum, maka di sini adalah contoh bagaimana reaksi antara CH3Br dan OH-. Nah, pada tahap pertama kita lihat bahwa ya, CH3Br dan OH- masih berjauhan. Nah, ini masih awal reaksi. Nah, selanjutnya
OH- lalu bergerak ke arah C. Nah, ya. Jadi C di sini dilambangkan dengan bola-bola yang berwarna hitam, H dengan bola-bola yang berwarna biru, O dengan bola yang berwarna merah, dan nah, di sini dapat adik-adik lihat bahwa atom H dilambangkan dengan bola berwarna biru, atom C dengan bola berwarna hitam, atom O dengan bola berwarna merah, dan atom Br dengan bola berwarna orange. Nah, selanjutnya O pada atom OH lalu bergerak berinteraksi dengan atom C pada CH3Br. Nah, agar proses ini terjadi, maka diperlukan peningkatan energi. Sampai pada suatu keadaan di mana atom O sudah dapat berinteraksi dengan atom C. Bisa dilihat pada gambar tengah. Nah, setelah itu energi akan turun dan atom Br akan berinteraksi dengan atom C untuk melepaskan diri. Energi terus turun, pada akhirnya atom Br melepaskan diri dan dibentuk CH3OH. Nah, selanjutnya poin yang akan kita pelajari adalah ketergantungan konstanta laju terhadap suhu. Di beberapa buku ada yang menuliskan terhadap temperatur. Nah, dalam keseharian kadang-kadang kita melihat bahwa apabila suatu reaksi kimia berlangsung pada temperatur yang lebih tinggi, maka laju reaksinya itu menjadi lebih cepat. Tetapi dalam persamaan laju, ya, sebagaimana kita pelajari sebelumnya, tidak ada ekspresi yang menghubungkan laju reaksi dengan temperatur. Nah, sebenarnya hubungan antara laju reaksi dan temperatur itu dinyatakan secara eksplisit dalam konstanta laju. Ya, jadi konstanta laju itu berhubungan dengan temperatur. Nah, hubungannya bisa kita lihat dari grafik. Ya, di sini sumbu X itu adalah temperatur dan sumbu Y adalah konstanta laju atau rate constant. Nah, terlihat grafiknya terlihat grafiknya semakin tinggi temperatur, konstanta laju akan semakin besar. Nah, ini berarti bahwa akan berimplikasi pada meningkatnya laju reaksi. Mengapa? Karena laju reaksi dan konstanta laju itu berhubungan secara linier. Secara matematik, hubungan antara konstanta laju dan temperatur dapat dilihat pada persamaan, yaitu ln K sama dengan minus energi aktivasi per R per T plus ln A, di mana A adalah suatu tetapan yang disebut sebagai faktor frekuensi, sementara EA adalah energi aktivasi dan R adalah konstanta. Nah, ini adalah satu contoh plot antara hubungan ln K dan seperti. Nah, di sini kita memperoleh data. Ya, di sini kita diberikan tabel hubungan antara ln K dan seperti. Hubungan ini diturunkan dari rumus sebelumnya. Nah, terlihat bahwa
ln K semakin turun dan seperti akan semakin besar. Nah, dari hubungan ini akan diperoleh bahwa ln A sebagai intercept dan min EA per R sebagai slope. Persamaan ini sebenarnya akan memberikan kita suatu bentuk regresi linier. Sederhananya adalah kita akan bisa menghitung ln K jika suatu temperatur kita ketahui. Jadi misal EA, R, dan ln A sudah diketahui, maka dengan mengetahui P kita akan bisa menghitung nilai K. Selanjutnya kita akan membahas katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa ikut terpakai dalam suatu reaksi. Katalis itu dapat mengubah mekanisme reaksi. Mekanisme yang baru ini sebenarnya berdampak pada menurunnya energi aktivasi jika dibandingkan dengan suatu reaksi tidak menggunakan katalis. Ilustrasinya bisa kita lihat pada grafik berikut. Nah, pada grafik yang kiri terlihat adalah A dan B yang direaksikan tanpa katalis. Sementara itu pada grafik yang kanan adalah A dan B yang direaksikan dengan menggunakan katalis. Lonceng yang terbentuk oleh energi aktivasi itu lebih rendah apabila suatu reaksi menggunakan katalis. Nah, ini bisa kita lihat dengan jarak EA yang lebih pendek pada reaksi dengan katalis daripada tanpa katalis. Berdasarkan hubungan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa K itu berbanding terbalik dengan energi aktivasi. Artinya, K akan meningkat jika energi aktivasinya lebih rendah. Nah, jika K meningkat, maka lajunya akan menjadi lebih besar. Nah, berdasarkan grafik terlihat bahwa energi aktivasi dengan katalis itu lebih rendah daripada energi aktivasi dengan tanpa katalis. Nah, karenanya laju dengan katalis akan lebih cepat dibanding dengan laju. Karenanya laju dengan katalis akan lebih cepat daripada laju tanpa katalis. Katalis sendiri sebenarnya berdasarkan jenis reaksinya dibedakan atas dua, yaitu katalis heterogen dan katalis homogen. Nah, katalis heterogen adalah katalis yang bentuk reaktannya atau fasa reaktannya berbeda dengan fasa katalis. Sementara untuk katalis homogen, fasa reaktan dan fasa katalis biasanya sama. Umumnya dalam reaksi berfasa cair. Nah, biasanya dilakukan dalam skala laboratorium. Sementara itu untuk katalis heterogen biasanya dipakai dalam skala industri. Nah, beberapa contoh untuk katalis heterogen, misalnya katalis yang dipakai untuk sintesis amoniak dengan proses Haber. Nah, kemudian ada proses Ostwald untuk pembuatan asam nitrat dan yang lain-lainnya. Nah, sementara itu untuk katalis homogen misalnya seperti katalis asam dan juga katalis basa. Oke. Nah, pada proses Haber, katalis yang merupakan
gabungan dari FeAl2O3H2O itu sebenarnya hanya menjadi situs agar terjadi reaksi. Nah, terlihat di sini misalnya ilustrasinya adalah N2 yang digambarkan dengan bola-bola berwarna lebih terang dan H2 N2 dengan bola-bola. Nah, pada proses Haber, katalis yang merupakan gabungan dari FeAl2O3H2O itu sebenarnya hanya menjadi situs agar terjadi reaksi. Nah, terlihat di sini misalnya ilustrasinya adalah N2 dengan bola-bola berwarna lebih gelap dan H2 dengan bola-bola berwarna lebih terang. Nah, setelah gas N2 maupun H2 terabsorb oleh fase aktif katalis, maka lalu terjadi interaksi antara atom-atom N dan atom H dan terbentuk NH3. Selanjutnya, setelah produk terbentuk, produk akan melepaskan diri dari katalis. Selanjutnya, ilustrasi untuk katalisis menggunakan enzim. Ada teori yang menjelaskan bahwa bentuk kerja katalisis enzim berdasarkan lock and key. Artinya bahwa substrat yang sebenarnya dalam bahasa sederhana bisa kita sebut sebagai reaktan harus cocok dengan enzim yang merupakan katalis. Nah, ilustrasi memperlihatkan di mana bentuk substrat yang cocok untuk dikatalisis oleh enzim. Selanjutnya, terjadi interaksi enzim dan substrat membentuk kompleks. Pada akhirnya, terbentuk produk dan enzim akan melepaskan produk tersebut. Ini adalah bentuk grafik potensial energi dan progres reaksi katalis enzim. Nah, yang sebelah kiri itu tanpa katalis, sementara yang sebelah kanan adalah dengan katalis. Terlihat seperti biasa pada saat reaktan bereaksi, ada kenaikan energi dan kemudian terus turun dibentuk produk untuk reaksi tanpa katalis. Nah, sementara itu ada kurva yang berbeda bila reaksi menggunakan katalis enzim. Nah, terjadi interaksi antara enzim dan substrat. Nah, sekali lagi, substrat sebetulnya adalah reaktan, sementara enzim adalah katalis. Nah, dibentuk produk yang disebut sebagai ES, yaitu pembentukan kompleks enzim dan substrat. Sebenarnya bisa dianggap sebagai suatu produk. Nah, tetapi produk ini lalu kemudian bereaksi lagi. Nah, sehingga kita lihat ada kenaikan kurva lagi. Nah, lalu kemudian sampai pada energi aktivasinya dan turun, pada akhirnya enzim dan produk dihasilkan.